saya ingin membagikan pelajaran yang saya dapat dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ingin membagikan satu cerita. Ini katanya kisah nyata. Seorang bapak memiliki satu anak dan istrinya sudah meninggal. Jadi bapak ini membesarkan anaknya seorang diri. Anaknya dibesarkan, diberikan pendidikan yang baik, dan dia bertumbuh menjadi seorang pengusaha yang bisa dan siap melanjutkan usaha yang telah dirintis oleh orang tuanya. Nah, si bapak ini menjadi seorang pengusaha sukses dan memiliki banyak aset. Suatu ketika, si bapak ini ditemukan oleh seorang temannya menjadi gelandangan. Temannya pikir, ini benar nggak sih temanku yang dulu gitu ya? Tapi masa sih dia jadi gelandangan? Bukankah dia seorang pengusaha yang sukses gitu? Nah, dideketin, ternyata benar itu adalah teman bisnisnya yang lama. Dan dia cerita, kenapa bisa jadi seperti ini? Mula-mulanya sih bapak itu malu menceritakannya. Tapi akhirnya dia menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Ternyata dia sudah terusir dari rumah yang dia tempati. Semua hartanya, semua aset-aset yang dia miliki, perusahaan yang dia telah rintis, semuanya itu ternyata sudah diwariskan kepada anaknya. Kepemilikan itu semuanya sudah diserahkan kepada anaknya. Sehingga si bapak ini sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Ada masalah terjadi sehingga bapak itu terusir dari rumah yang ditempatinya selama ini. Tadi sepertinya dia berpikir, oh kalau aku menghabiskan masa tuaku, aku akan bahagia dengan anak, menantu, dan cucuku. Jadi semua hartanya dia sudah serahkan kepada anaknya, supaya nanti dia pada saatnya Tuhan panggil dia, semuanya sudah beres. Itu kemauannya si bapak. Itu yang dia pikirkan, bahwa anaknya lah generasi penerusnya yang akan melanjutkan usahanya. Dan bagian saya adalah menikmati hari-hari tua saya. Dan apa yang terjadi ketika dia terusir, dia sudah tidak memiliki satu pun hartanya dan menjadi gelandangan. Nah, peristiwa ini menjadi perhatian oleh kepala pemerintahan negara itu. Dan akhirnya katanya itu kepala pemerintahan mencabut semuanya warisan-warisan itu dan diberikan kembali kepada si bapak. Nah, saya masuk ke dalam firman Tuhan. Dalam firman Tuhan di Mazmur 112 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat 2 ini, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Kalau Tuhan yang mengatakan akan perkasa di bumi, dia pasti tidak durhaka kepada orang tuanya. Perkasanya itu ukurannya Tuhan, itu pasti luar biasa. Nah, itulah yang Tuhan mau dari anak-anaknya. Dari anak-anaknya untuk menguasai bumi dan seluruh isinya. Kalau kita lihat dari Kejadian, dari kitab Kejadian, bagaimana Tuhan menciptakan semuanya, dan terakhir yang Tuhan ciptakan adalah manusia. Dan manusia ini diberikan kuasa untuk menaklukkan seluruh bumi dan seluruh isinya. Luar biasa, Tuhan memberikan kekuasaan kepada manusia yang dia ciptakan. Tanpa andil apa-apa, semua Tuhan ciptakan, tapi manusia ini diberikan kuasa untuk menguasai semua yang diciptakan Tuhan. Luar biasa apa yang Tuhan rancangkan untuk manusia. Tapi kalau kita melihat kejadian seterusnya itu, manusia jatuh dalam dosa, terus manusia berkembang lagi. Akhirnya Tuhan bilang, udah deh, katanya ini satu bangsa deh yang menjadi bangsa pilihanku, bangsa Israel. Udah Tuhan pilih bangsa Israel, berkembang lagi, berjalannya waktu. Mereka tidak menerima Yesus. Berjalannya waktu lagi, Tuhan bilang, ini orang-orang katanya sudah tidak seperti yang dia rancangkan sebelumnya. Mengecewakan bagi Tuhan. Tapi dalam firman Tuhan ini sebenarnya Tuhan mau dia itu
supaya anak-anak Tuhan itu menjadi perkasa di bumi. Dan syaratnya apa katanya? Itu di ayat 1 tadi. Takut akan Tuhan. Nah, kalau kita baca di ayat lain, katanya permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saya pikir takut akan Tuhan itu seperti apa sih? Gitu ya. Apa kita ketakutan gemeter gitu melihat Tuhan? Kan di sini Tuhan kita nggak lihat gitu. Jadi takut akan Tuhan itu seperti apa? Nah, saya lihat di tokoh Daud. Daud itu menjadi raja Israel yang luar biasa. Kita bisa baca bagaimana pengalaman-pengalaman Daud berjalan bersama Tuhan. Itu memang Tuhan menjadi kekuatannya. Dia sangat mengenal Allah yang dia sembah. Dan luar biasa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Daud. Karena apa? Karena Tuhanlah yang memimpinnya. Nah, kemudian Daud itu mempunyai generasi berikutnya. Anaknya Salomo yang akan melanjutkan kerajaan Israel. Dan apa yang dipesankan oleh Daud pada akhir-akhir hidupnya, kita bisa baca di 1 Tawarikh 28 ayat 9. Ini pesan Daud kepada Salomo anaknya. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu. Kenallah Allahnya ayahmu. Apa Salomo tuh nggak kenal siapa Allah yang dia sembah? Orang itu Daud pasti selalu menceritakan tentang bagaimana dia menjadi raja, memimpin bangsa yang besar, bangsa Israel. Tapi kok pesan-pesan terakhir itu kenal katanya. Jadi untuk mengenal itu satu keharusan. Kita mengingat bahwa Salomo itu menjadi raja itu usianya tuh masih sangat muda. Dan dia tidak pernah punya pengalaman berperang. Dia tidak pernah punya pengalaman memimpin. Terus tiba-tiba dijadikan jadi memimpin raja yang besar. Bagaimana takutnya, saya pikir ya, Salomo itu, ini bagaimana ya bangsa yang besar begini, yang katanya bangsa tegar tengkuk. Saya tidak punya pengalaman. Tapi bapaknya, Daud, menenangkan hatinya. Dia bilang, kenallah. Jadi untuk kamu bisa memimpin bangsa ini, kamu harus mengenal Allah yang disembah oleh oleh ayahmu. Kalau engkau mengenalnya, engkau akan tahu, engkau akan alami karena aku sudah membuktikannya. Itu mungkin kira-kira begitu kali ya penjelasannya Daud. Karena apa? Daud melihat Allah yang dia sembah itu membuatnya perkasa melawan musuh-musuh yang dia hadapi. Itu Allah yang dia sembah itu tidak pernah terlambat memberikan pertolongan kepadanya. Kita melihat bagaimana ada waktu Saul mengejar Daud, itu nggak ada yang kata terlambat. Tuhan tetap tolong Daud. Tuhan tetap melepaskan Daud dari himpitan-himpitan masalah yang luar biasa. Nah, jadi dia mengajarkan, dia memberitahu kepada Salomo, untuk kamu bisa memimpin bangsa ini, untuk kamu bisa melanjutkan kerajaan ini, kenal katanya. Jangan hanya tahu bahwa oh ini Allah yang disembah oleh ayahku, tapi kamu harus mengenalnya. Karena apa? Allah yang aku sembah ini itu adalah Allah yang penuh kasih. Kalau nanti engkau di dalam perjalanan engkau salah, engkau cepat-cepat minta ampun. Tuhan pasti mengampuni. Allah yang aku sembah ini, Allah yang disembah oleh ayahmu ini, itu pasti mengampuni kamu. Karena pasti ada masalah-masalahnya. Engkau cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Pasti dia mengampuni. Kalau engkau dalam kehimpitan, jangan takut. Karena apa? Allah tidak pernah gagal untuk menolong kamu. Ayah sudah buktikan. Mungkin begitu ya. Karena dia begitu menguatkan Salomo. Dan apa yang terjadi? Salomo memimpin bangsa Israel dengan hikmat Tuhan. Jadi kalau begitu Salomo melihat bangsa yang besar, tegar tengkuk, saya tidak punya pengalaman, saya masih muda, itu dia, aduh bagaimana caranya? Dia cuma takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan itu artinya apa? Saya pikir, apa sih yang disebut dengan takut akan Tuhan? Itu nggak ada jalan lain. Bagaimana dia caranya
Semuanya itu dia serahkan kepada Tuhan. Dia sandarkan kepada Tuhan karena dia nggak mampu. Dia masih muda, bagaimana dia menghadapi bangsa yang besar? Bagaimana kalau berperang menghadapi musuh-musuh? Aku nggak tahu. Jadi ini adalah Allah yang disembah oleh ayahnya. Dia harus mengenalnya. Ini adalah Allah yang disembah oleh ayahku. Aku harus mengenalnya dan aku harus bersandar penuh kepadanya. Kalau aku tidak mengandalkan yang lain, katanya, pure itu Allah aja yang menjadi kekuatanku. Itu kata Daud, katanya, kau pasti bisa memimpin bangsa ini. Dan benar, takut akan Tuhan, katanya, itu adalah permulaan hikmat. Takut akan Tuhan itu benar-benar bersandar kepada Tuhan. Nggak ada yang menjadi kekuatannya. Bagaimana aku akan menghadapi bangsa ini, dia nggak tahu. Pokoknya Tuhan. Jadi dia takut sekali kepada Tuhan. Benar-benar bersandar kepada Tuhan. Total gitu dia bersandar. Tapi benar, begitu dia bersandar penuh kepada Tuhan, dia mengenal Allah yang disembah oleh Allahnya. Benar dia mengalami apa yang diceritakan oleh ayahnya. Tuhan itu mengampuni, Tuhan itu menyertai, Tuhan itu menolongnya. Itu dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Di situ kita bisa melihat bagaimana hikmat Salomo sampai bangsa-bangsa itu datang untuk mendengar hikmat Salomo. Dengan cara itu dia bisa melanjutkan pemerintahan Allahnya. Jadi untuk membangun satu generasi itu tergantung dari kita orang tua. Karena apa? Karena orang tua adalah bibit unggulnya Tuhan untuk menciptakan generasi perkasa di bumi. Karena apa? Karena orang tua lah yang mendidik anaknya. Kita lihat Imam Eli, kurang besar apa dia dipakai Tuhan. Tapi Tuhan kecewa karena Imam Eli tidak mendidik anaknya dengan baik. Dan Tuhan mengambil nyawa kedua anaknya itu. Dan Tuhan sangat marah. Karena apa? Dia berharap bahwa generasi berikutnya, Imam Eli yang sudah begitu mengenal Tuhan, Tuhan berharap generasinya akan menjadi perkasa. Tapi itu tidak terjadi karena apa? Karena Imam Eli tidak mendidik anaknya dengan baik. Tapi kita lihat Daud, dia bilang sebelum pesan-pesan terakhir sebelum dia meninggal, dia katakan, kenallah Allah yang disembah oleh ayahmu. Luar biasa. Jadi jangan hanya tahu, tapi harus kenal. Dengan mengenal itu, Salomo bisa mendapatkan hikmat yang dari Tuhan, yang terus memimpinnya dalam memimpin bangsa Israel yang besar. Jadi catatan buat kita untuk membangun generasi kita yang akan datang, generasi-generasi perkasa di bumi, tergantung dari kita orang tua. Karena kita orang tua adalah bibit unggulnya Tuhan untuk membangun generasi perkasa di bumi. Tuhan Yesus memberkati.